Oke, shalom semua, selamat malam. Halo. Malam hari ini kita dalam program Good News Tonight ya. Tapi kita spesial dalam acara anniversary GCCC Surabaya yang ke-8. Dan malam hari ini yang ada bersama-sama lewat Zoom meeting, Zoom Fellowship malam hari ini adalah leader-leader dan pastor ya, leader dan pastor GCCC Grace of Christ Community Church Surabaya. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, doa pembukaan. Saya persilakan kepada Pastor Robi untuk bisa memimpin kita dalam doa membuka fellowship kita pada malam hari ini. Silakan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kesempatan malam ini. Tuhan kumpulkan kami dengan leader juga pengurus yang lain. Dan malam ini Tuhan, kami serahkan pertemuan Zoom pada malam ini dari awal hingga akhirnya, biarlah semuanya berjalan dengan baik, semuanya untuk menghormat kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam berdoa, kami awali Zoom meeting pada malam hari ini. Cuma dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Ya, kita mulai dengan perkenalan dulu ya. Saya percaya sih sudah dikenal. Saya percaya sudah dikenal, tapi yuk kita coba kepada bukan cuma nama saja, tapi kepada tanggung jawab dan peran di dalam kepengurusan ya, kepengurusan Gereja Grace of Christ Community Church Surabaya. Saya mungkin mulai dari leader dulu, Bapak Lim Longhua. Bapak Ibu. Beserta Ibu. Nama saya Shalom, nama saya Lim Longhua, nama Ibu Indrawati Ongko Wijoyo, istri saya yang tercinta. Saya di GCC memimpin GCC Surabaya. Jadi mulai dari pembukaan awal ya, leader yang memimpin sampai hari ini ke-8 tahun. Pertama yang awalnya yang mungkin Tuhan taruh di dalam hati Bapak Longhua, dan kemudian visi untuk membuka gereja ini ya awalnya ya, leader. Ya. Oke. Ini. Terus yang kedua, silakan kepada Bapak dan Ibu Pastor Rubianto Kristanto. Shalom Pastor Robi, kita menyapa Pastor Robi dulu beserta dengan istri. Ini bisa diperkenalkan Pastor? Ya, saya Pastor Rubianto Kristanto bersama istri saya, Leni Katikno, dan saya memimpin Departemen Pastoral di GCCC Surabaya. Oh ya. Leader Departemen Pastoral. Jadi yang yang melayani, yang berhubungan dengan pelayanan jemaat, Pastor ya. Pelayanan kedukaan, pernikahan, konseling, Mbak. Seperti itu ya, Pastor ya. Iya. Oke, siap. Berikutnya kita ke leader Bapak Sunario Tirtojoyo. Shalom, Bapak dan Ibu. Bu. Ya, saya. Silakan. Saya Sunario Tirtojoyo, istri saya Mulyani Tejo Sukmana. Ya, pelayanan saya bersama istri, bersama keluarga memang dari awal di GCCC Surabaya, bersama Pak Longhua, bersama Bu Lili, dan saya membawai non pastoral. Ya, jadi semua kegiatan gereja, semua media dan tim musik, worship dan lain-lainnya saya membawai untuk kegiatan non pastoral di gereja ini. Oh, jadi termasuk tentang perlengkapan fasilitas ibadah, fasilitas kantor semuanya ya, Bapak ya? Iya, kegiatan ibadahnya ya. Luar biasa. Baik, kita menyapa berikutnya. Yang terakhir adalah Bapak Yongki Hudianto beserta Ibu Lili. Silakan, shalom. Shalom. Selamat malam. Saya Yongki bersama istri Lili. Saya membawai leader public HRD Relation GCC Surabaya. Kami berdua menangani
public relation di gereja ya. Seandainya kalau seandainya ada jemaat yang membutuhkan sesuatu, nah kira-kira ini mau diarahkan kemana gitu. Dan saya juga menghandle masalah dekorasi gereja, kebutuhan gereja itu apa, itu saya akan nampung dan akan saya diskuskan kepada leader seperti Pak Lim Longwa dan Pak Naryo gitu. Oke. Siap. Wah, siap. Ya, puji Tuhan ya, terima kasih buat perkenalannya. Kita bersyukur kita ini ada di tahun yang ke-8 ya, memasuki tahun ke-8 Grace of Christ Community Church Surabaya. Nah, kita coba kilas balik ke belakang, kita mau cari tahu nih, kita mau menggali lebih dalam ini tentang ide awal mula-mula mendirikan komunitas Grace of Christ Community Church Surabaya ini. Mungkin ini akan dijawab oleh Bapak Lim Longwa, dan siapa saja pada mulanya itu bagaimana ceritanya, dan siapa saja yang pada awalnya itu punya keinginan dan untuk bersama-sama untuk memulai pelayanan di Grace of Christ Community Church ini. Silakan. Pada awalnya kita ini dari gereja besar yang di dalam gereja ini tidak ada komunitas. Kami beringinan kedua itu ingin gereja yang berkomunitas, yang mengenal satu dengan yang lain, yang bisa saling nyapa, saling mensupport, saling bantu. Kita awalnya udah cari-cari gereja, tetapi kita belum menemukan. Kita keluar, kita belum menemukan, lalu ketemu seorang hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan itu memaparkan ya visi misinya, lalu saya bicara dengan Pak Yongki sama Bu Lili, bagaimana kalau kita ke Jakarta, kita ketemu dengan Pastor Joshua, Pastor Joshua itu menyampaikan visi misi dari Grace of Christ Community Church ini. Jadi pertama kali saya dengarkan visi misinya, lalu saya ikuti ibadah pertama kali di Jakarta. Lalu saya dari Jakarta itu pulang bersama Pak Yongki, Bu Lili, kita lalu berdiskus kita gimana. Akhirnya kita sepakat, akhirnya kita mau bergabung dengan Grace of Christ Community Church. Lalu kita ketemu lagi dengan Pastor Joshua ke Surabaya. Lalu saya sampaikan, oke, Pastor, saya mau bergabung dan kita mau support GCC Surabaya. Lalu saya sama Pak Yongki sama Bu Lili dikumpulkan dengan teman-teman yang ingin merasa gereja yang berkomunitas juga dan yang lebih saling mengenal gitu dengan jemaat, dengan teman-teman gitu di dalam pelayanan awalnya. Jadi bukan sekedar ke gereja mendengarkan firman terus pulang tanpa mengenal kiri kanan. Jadi kita mau ke gereja itu yang ada suasana yang lebih akrab, bisa saling mengenal gitu. Awalnya keluargaannya yang kuat gitu maksudnya ya. Kuat. Terus Pak Joshua memaparkan visi misi, kita juga oke dengan visi misi beliau. Akhirnya kita putuskan berempat dengan Yongki dan Lili akhirnya untuk bergabung cabang yang di Surabaya. Setelah itu kita adakan pertemuan dengan teman-teman yang tadi disampaikan Pak Longwa. Kita kumpulkan teman-teman itu ada sekitar 70 orang. Kita kumpulkan ada 70 orang pertama kali. Terus Pak Joshua ke Surabaya itu dia memaparkan visi misi juga menyampaikan pengajaran kasih karunia. Terus di sana kita juga semakin klik ya dengan pengajaran kasih karunia bahwa senternya kan Yesus. Terus akhirnya dengan setelah pertemuan dengan 70 orang itu kita mulai mengadakan ibadah doa malam. Waktu itu kita belum ada minggu, kita doa malam di hari Kamis. Itu berjalan kurang lebih 1-2 bulan ya. Setelah itu kita langsung mencari tempat untuk bisa berfellowship di hari Minggu.
Terus akhirnya kita menemukan tempat di Spasio. Kita sewa satu tempat, satu ruangan gitu. Terus akhirnya di Spasio kita berkembang lagi di Tunjungan Hotel. Kita buka cabang yang kedua di Tunjungan Hotel. Setelah di Tunjungan Hotel itu, terus puji Tuhan berjalannya waktu, Tuhan memberikan kita tempat di Klampis yang sampai hari ini kita tempati. Itu kira-kira di tahun ke berapa ya, Li? Klampis itu. Tahun ketiga. Tahun ketiga itu kita bisa menempati Klampis sampai saat ini. Oh ya. Itu berarti awal-awal membuka gereja ini itu di tahun 2012 ya, 2012, 10 November 2012. Ibadah perdananya ya. Ibadah perdana di Spasio pas hari pahlawan Surabaya. Oke. Yang di Jakarta Pak Joshua yang di GCCC Jakarta itu September 2012, Surabayanya November 2012. Jadi dalam waktu 2 bulan ya, Tuhan taruh hati kepada leader untuk membuka komunitas yang punya suasana kekeluargaan yang kuat. Dalam waktu 2 bulan 10 November, kemudian berdirilah Grace of Christ Komunitas Surabaya. Saya ke Bu Lili dulu, ke Bu Lili dan Pak Yongki. Ini kan yang awal-awal nih, yang pertama kali ya. Waktu itu apa yang ada di dalam hati kira-kira sehingga ayo wes aku ikut, aku bareng, aku join gitu. Pemikiran dan respon apa benar? Silakan. Ya soalnya misi dan misinya gereja kita kan pemuritan gitu. Jadi ada komunitas, jadi kita bisa selalu mengenal Tuhan itu kasih gimana gitu. Ya, mungkin saya bisa menambahkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Longhua dengan Bu Yung Yung ya. Pada awalnya itu kita itu berempat itu berunding ya. Nah, segampang itu ya kita diberikan tanggung jawab untuk mengurus gereja ya. Ya lagian kita ya maaf kata kita backgroundnya sama sekali nggak pernah dapat tugas gereja yang heboh tuh nggak pernah. Ya kan? Kita backgroundnya tuh pengusaha. Nah, bagaimana dengan pengelolaan gereja tidak punya pengalaman? Orang tua kita juga bukan background orang Kristen yang bagaimana, enggak, hanya jemaat doang gitu loh. Nah, terus kita juga khawatir ya. Terus terang kita ini pengusaha ya. Pengusaha itu pasti hitungannya untung rugi, betul ya. Kita ini awal, kita hitung gitu loh. Sewa tempat sekian ya kan. Nah, kita worry. Terus Pak Joshua bilang gini, Bapak Ibu, ibu-ibu, ibu-ibu bukan Bapak Ibu, ibu-ibu, jangan khawatir, kalian ini berurusan dengan kerajaan surga. Beliau mengatakan demikian. Terus saya saya cuma bilang gini, amin, saya bilang gitu. Waktu itu saya nggak mengerti istilah berurusan dengan kerajaan surga. Terus terang saya nggak paham, cuman kita amin gitu aja. Terus setelah itu berjalannya waktu, dari sewa tempat di Spasio itu ya maaf kata membutuhkan biaya yang cukup besar ya waktu itu ya. Kemudian kita juga ya berdoa berkat luar biasa dan biaya yang kita keluarkan itu bisa menutup itu semua biaya gitu. Jadi sehingga saya berempat merasa oh ini mungkin jawaban Tuhan ya benar ya. Karena apa yang kita pikirkan itu di luar nalar gitu loh. Sehingga tercover semua. Jadi kita bersyukur Tuhan memberkati loh. Oke. Itu yang saya jawaban Tuhan pertama itu oh ya berarti ini benar-benar memang Tuhan izinkan untuk bikin komunitas seperti ini di Spasio. Gitu. Ya, tadi menarik perhatian saya tadi Bu Lili menyampaikan bahwa tidak punya latar belakang di pelayanan gitu ya, tidak ini tapi kok Pak, kalau latar belakang di pelayanan tuh ada. Kita pelayanan di gereja lama itu sekitar 7-8 tahun itu ada. Tapi nggak pernah untuk ngurus gereja itu nggak pernah gitu loh. Kita pelayanan hanya pelayanan single, pelayanan apa, konsumsi seperti itu.
follower lah ya. Ya, bukan memimpin langsung seluruh penata layanan gitu maksudnya ya. Tapi kok maksud saya Pak Longwa kemudian bisa berani untuk membuka komunitas ini. Pernah enggak ya terpikir untuk aku coba cari komunitas yang lain atau bergabung dengan gereja yang lain gitu, atau sudah pernah enggak mencari-cari gitu? Sebelumnya ya. Sebelum berpikiran untuk membuka gereja ini. Saya gini aja, pada waktu kita mengalir aja. Sebelumnya kan saya juga ada pelayanan kayak di komunitas, macam-macam komunitas ya di gereja-gereja saya. Gitu. Tapi menurut saya ini saya kurang pas gitu. Menurut saya kurang pas sehingga akhirnya saya ingin sendiri kita mendirikan yang betul-betul yang bisa berkomunitas yang lebih gitu loh. Itu awalnya juga kita dengar Pastor Joshua punya visi misi yaitu memuridkan dan membangun komunitas murid-murid Kristus ini. Jadi ini menurut saya lebih lebih pas dengan keinginan saya. Akhirnya oke lah, Pastor, saya mau support, mau bergabung di Grace of Christ Community Church Jakarta. Sehingga kita mau di Surabaya kita mau support untuk pembangunannya. Itu pikiran saya yang awal. Jadi kalau boleh saya simpulkan, memang visinya adalah cuma sekedar pengen punya sebuah komunitas yang punya kekeluargaan yang kuat gitu ya. Punya saling mengenal lebih lagi, karena kan tadi sempat dikatakan di sebelumnya bahwa cuma sekedar datang, beribadah, terus pulang, melayani, terus kemudian pulang gitu, tanpa mengenal satu sama yang lain secara dekat. Namun dengan visi itu kemudian bertemu dengan Bapak Joshua, juga disupport dengan Bapak Yongki dan Ibu, kemudian karena visinya cocok dan pada akhirnya sepakat untuk mendirikan komunitas ini. Saya ke Pak Sunario dulu. Pak Naryo, kok bisa bergabung? Gimana ceritanya? Apakah sebelumnya memang sudah mengenal leader Bapak Longwa dan bagaimana Pak Yongki? pengenalan awalnya dan value apa ya yang positif yang sehingga menarik perhatian Bapak dan Ibu untuk bergabung? Ya, awal mulanya saya sering berkunjung ke tokonya Pak Yongki untuk prospek sih ya. Yang kebetulan juga sebelumnya kenal sama papanya juga, sebelumnya sering baik hubungan untuk baik sekali. Hubungannya baik sekali untuk sering ke Pasar Atum, beli kain, lalu Pak Yongki anaknya buka di JMP, sering ngobrol-ngobrol. Ya keluarnya sama, Yong, aku kepingin ada komunitas yang deket gitu. Selama ini saya di gereja itu, yang lama itu habis ibadah pulang, ya tidak dapat berkata apa-apa, ya pulang gitu aja, tidak ada komunikasi apa-apa. Jadi puji Tuhan dengan melalui gereja yang ditempatkan Tuhan melalui GCCC ini, saya sudah betul-betul merasakan itu kekeluargaannya itu loh, sebagai suatu komunitas yang membangun iman kita sekeluarga gitu loh, saling menguatkan, saling bertumbuh bersama untuk kita terus berbuah di dalam Kristus. Ya, mungkin Gumul mau nambahkan. Iya, kalau dari waktu awalnya Pak Naryo itu memutuskan mau pindah, saya itu cuma bilang, loh, tidak keliru dah, sungguh dah ini mau pindah, loh, kamu itu loh di lama itu sudah 14 tahun, teman-teman itu sudah akrab gitu loh maksudnya, terus kamu kok berani melangkah gitu loh. Dia bilang, iya, pokoknya saya sudah mantep loh. Saya masih bilang, loh, enggak keliru tak? Enggak, dia bilang gitu. Langsung dia memutuskan untuk melangkah. Itu yang membuat saya terkejut. Terus itu habis pulang dari pemaparan Pak Joshua visi misinya di Sang Pelis itu, saya pulang di mobil, udah saya memutuskan keluar dari gereja lama, masuk ke komunitas yang baru ini. Jadi sangat cocok dengan visi kekeluargaan itu tadi ya, berkomunitas ya, bukan cuma sekedar ibadah, tapi betul-betul saling mengenal satu dengan yang lain ya. Jadi bukan cuma sekedar urusan hubungan dengan Tuhan saja, tapi dengan sesama juga ya,
tentang berkomunitas, Ibu Mul mungkin dengan dari sisi pengajaran atau yang lain, apakah ada yang membuat berbeda begitu? Ya, yang membuat berbeda itu kita di sini tuh, yaitu yang saya pernah bilang itu, senternya itu Yesus, fokusnya itu Yesus. Itu, jadi kalau selama ini saya melihat kan yang menyembuhkan, oh ini Bapak gembala ini yang menyembuhkan. Nah, setelah saya di gereja ini saya ngerti yang menyembuhkan itu Yesus. Semua Yesus, bukan manusia. Tanpa Tuhan Yesus kita tuh memang tidak ada artinya. Nah, setelah itu saya tuh jadi sekarang saya tuh tahu, maksudnya gini, saya tidak perlu pakai broker, langsung kepada sumbernya gitu loh, yaitu Yesus Kristus. Itu yang saya dapatkan selama bergereja di tempat ini, dan saya juga merasakan damai sejahtera, sukacita, karena tidak ada ketakutan lagi. Dan kalau misalnya contohnya sekarang di saat pandemi ini ya, kalau kita memikirkan tentang keadaan itu pasti stres, kalau melihat kenyataan itu pasti stres. Tapi yang saya lakukan setiap hari, saya itu cuma bersyukur. Saya cuma ngomong, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Papaku yang di surga. Pokoknya saya mengucap syukur dan terima kasih aja. Saya tidak mau melihat kenyataan yang membuat saya stres. Ternyata dengan saya mengucap syukur itu, damai sejahtera, sukacita, itu Tuhan limpahkan gitu loh. Amin. Jadi dengan pengajaran ini berarti saya bukan hanya sebagai pendengar, tapi saya bisa melakukan sekarang ini. Amin. Di saat keadaan seperti ini. Amin. Gitu. Ya. Luar biasa. Yuk kita ke Pastor Robi dan Ibu Leni. Pastor Robi dan Ibu Leni bergabung di tahun keberapa, Pastor? Di komunitas di tahun kedua. Tahun kedua. Oh ya, masih awal-awal juga sih ya. Waktu ulang tahun. 13 ya. Waktu mendekati ulang tahunnya. Waktu mendekati ulang tahun yang kedua. Ya, awal mulanya saya melayat salah seorang pendeta yang meninggal di hadiah kita. Oke. Kemudian di situ saya ketemu Pak Naryo sama Bu Mul. Kemudian Pak Naryo berbicara tentang kami sekarang bergereja di GCC. Saya ngomong, oh saya kok jadi penasaran ya, kepingin mendengar. Kemudian beliau ngomong, nanti ini minggu depan beliau datang. Kemudian saya datang, waktu itu bukan di Spasio atau di tempat lain, di BG Junction. Sudah BG Junction. Nah, setelah itu, setelah saya dengar khotbah daripada beliau yang diceritakan tentang Bapak yang penuh kasih, Bapak yang memberkati, Bapak yang baik. Kemudian berapa minggu lagi datang lagi, kemudian saya datang. Nah, setelah yang kedua itu saya baru mantep. Nah ini loh firman Tuhan yang benar. Karena bukan dari diri kita sendiri, tetapi semuanya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Selama ini enggak. Saya melakukan pelayanan. Kalau mama gerejanya itu jumlahnya besar, 1 bulan sebelumnya itu saya pasti puasa, doa supaya pada waktu saya doakan, orang tersebut rebah, orang tersebut ditolong, orang tersebut sembuh. Tapi setelah saya masuk di GCC, saya baru mengerti itu bukan tentang kita, tetapi tentang Kristus. Amin. Nah, dari situ saya merasa bersyukur, terima kasih, dan semuanya ini karya Roh Kudus, sehingga saya berpuluh-puluh tahun tidak pernah ketemu Pak Naryo dan Bu Mul. Nah, di tempat Adiasa itu ketemu, plus saya bisa gabung di GCC Surabaya sampai saat ini. Mungkin istri menambahkan. Saya dengar kan Pastor Robi sebelumnya kan sudah sangat luas nih pelayanannya, udah sampai keluar kota gitu. Terus kemudian untuk bergabung kan kalau tidak salah berada di gereja yang cukup besar ya di Surabaya. Terus kemudian ini mau melayani bergabung dengan komunitas yang mungkin masih baru, itu kok faktor apa yang betul-betul menarik perhatian gitu sehingga ini betul-betul sebagai tempat saya untuk tertanam dan berkomunitas seperti itu, Pastor Robi? Saya merasa di tempat inilah yang memberitakan tentang Kristus yang benar, Kristus yang murah hati, Kristus yang penuh kasih, Kristus yang mengampuni. Jadi kalau di tempat lain, kalau kita melakukan A, akibatnya B.
Kalau kita melakukan C, akibatnya rata-rata seperti itu. Jadi di tempat ini saya merasa, oh iya ya, ini loh. Jadi kita lebih merasa enjoy-nya karena dikasih tahu tidak ada pendakwaan. Jadi Tuhan itu sudah mengampuni kita itu, ya sudah mengampuni tanpa syarat gitu. Amin. Tapi sampai sekarang kan masih support ya Pastor ya sebelum pandemi, meskipun sudah ini masih support ya pelayan-pelayan di gereja-gereja sebelumnya, Pastor? Iya. Masih tetap support ya. Oh ya, jadi justru value yang ada di komunitas ini juga dibagikan pada akhirnya ke teman-teman yang lain gitu ya, Pastor ya. Wah, luar biasa. Benar-benar menjadi terang ya. Dan mereka juga sukacita yang mendengar, jadi mereka yang memang kalau yang awal-awal belum paham seperti kami juga masuk pertama dulu kayaknya belum paham gitu. Tapi kalau kita terus dengerin benar-benar meresponi firman yang disampaikan. Memang kan Pastor Joshua bahasanya kadang kan memang pinter banget. Jadi kayak kita harus benar-benar dengerinnya itu harus respon firman Tuhan benar-benar. Nah, jadi kita bisa ngerti. Begitu juga di luar kalau Pastor Robi kalau membawa ini keluar, kadang ada yang nggak paham gitu ya Mas Ian. Jadi harus dengar berulang-ulang kali. Mereka mulai paham, mereka bersukacita. Wah, puji Tuhan. Yang bagus di sini kalau saya lihat mereka berdua semuanya ya, pasangan suami istri ini semuanya sepakat ya. Kayaknya kalau Tuhan pun itu suami istri semuanya sepakat ya. Baik Pak Yogi Bu Lili, baik Pak Naryo Imul ya, Pastor Robi juga semua sepakat ya. Leader juga dengan istrinya otomatis langsung sepakat. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Nah, mungkin gini, coba di-sharingkan nih. Tentunya kan dalam namanya pelayanan kan tidak mungkin tidak ada yang namanya tantangan, bener nggak? Tidak ada yang namanya pergumulan. Apalagi kita kan berkomunitas, ada banyak orang, jadi bisa ada gesekan satu sama lain, ada tantangan di dalamnya. Nah, bisa di-sharekan sebenarnya mungkin leader Bapak Longwa yang menyampaikan tantangan paling besar sepanjang 8 tahun ke belakang ini kira-kira apa? Tantangan pada awalnya kita memang kan dari gereja yang lama, ya kan. Jadi kita masuk di Grace of Christ Community Church yang pengajaran kasih karunia memang awalnya agak bingung saya. Tetapi yaitu dalam kita mendengarkan firman apa yang disampaikan dengan Pastor Joshua, kita belajar firman juga, kita merenungkan apa yang disampaikan, kita baru mulai mengerti. Dan memang banyak di tempat kita awal-awal juga berselisih karena pengajaran. Kan dari pengajaran yang lama ke pengajaran yang kasih karunia, yang senternya pada Kristus. Tapi berjalannya waktu, kita bersekutu, kita bersama, kita saling belajar, saling mendengarkan, menjadi murid sehingga akhirnya kita mengerti akan kebenarannya Bapa, sehingga akhirnya kita mulai bertumbuh bersama, kita menerima Roh Kudus, kita diajar oleh Roh Kudus sehingga akhirnya kita mulai mengerti, kita satu dengan yang lain mulai mengerti, kita akhirnya bertumbuh bersama, akhirnya semakin akrab, semakin menjadi satu. Jadi tantangan yang terberat itu ya mengerti tentang pengajaran kasih karunia itu sendiri. Tapi ya, seperti disampaikan Pak Longwa, setelah kita mengikuti terus-menerus pengajaran Pak Joshua memang agak dalam. Jadi kalau Pak Joshua sudah mulai menyampaikan firman, itu kita benar-benar dididik sebagai murid, jadi harus konsen. Kita nggak bisa kalau nyambi-nyambi gitu, nggak bisa. Kita harus betul-betul konsen. Akhirnya kita mengerti, oh ternyata pengajaran kasih karunia itu seperti ini. Nah, efeknya dari pengajaran kasih karunia ini yang tadi Bu Leni sampaikan, kita sudah tidak hidup di dalam pendakwaan lagi ya. Akhirnya kita bisa rest in Christ. Jadi kita betul-betul merdeka. Oh, benar-benar merasakan kasih Bapa yang sungguh luar biasa. Ternyata aku ini loh sangat dikasihi oleh Bapakku yang di surga tanpa syarat. Jadi betul-betul kita itu menjalani hidup sekarang ini, kita baru mulai
mulai bisa merasakan ya bahwa menjalani hidup itu kita nggak dengan ketakutan, kita tidak lagi khawatir. Memang khawatir boleh ya secara manusia, tapi kita sudah nggak hidup dalam kekhawatiran yang terus menerus itu loh. Kita lebih bisa berserah. Jadi kita percaya bahwa Bapak itu sangat baik, Bapak itu sangat mengasihi kita. Kalau dulu kita kan masih takut-takut gitu ya, masih takut-takut gitu. Tapi sekarang kita sama Bapak itu dekat gitu loh, karena kita tahu bahwa Bapak itu sangat mengasihi kita. Berarti tantangan yang terberat itu ya ini, menerima pengajaran. Jadi itu ya, masa transisi itu ya, masa transisi dari yang sebelumnya ke yang ini gitu ya. Pada yang ini pengajaran kasih karunia itu sendiri yang paling berat kalau menurut saya. Tapi kalau hal-hal lain ya seperti dalam komunitas ini ya ada beda pendapat apa itu biasa ya. Dan Pak Joshua juga mengajarkan kan kita itu sudah nggak tersinggungan lagi, sudah bisa benar-benar meskipun berbeda tapi kita tuh bisa saling menghargai, saling menghormati perbedaan itu. Jadi justru tantangan yang terberat itu dalam pengajaran kasih karunia-Nya itu sendiri. Ya. Pernah nggak sih? Karena kan ini boleh dikatakan sesuatu pengajaran yang baru ya pada masa itu ya, tahun 2012-2013 ya. Pengajaran kasih karunia ini. Ya. Itu pernah nggak sih dianggap orang sesat dan lain sebagainya pengajaran ini di luar? Pernah nggak sih ngalami tantangan seperti itu? Saya sendiri mengalami karena saya waktu itu kan ketemu dengan teman SD SMP saya. Saya cerita kalau dia kan tanya saya di gereja mana, saya bilang di gereja GCCC. Loh gereja apa itu? Kan memang baru waktu itu. Ya. Saya bilang ini gereja kasih karunia. Dia langsung wis ngomong yang negatif gitu. Terus akhirnya saya jelaskan terus dia cuma iya gitu aja. Mungkin kalau memang orang kalau cuma tahunya sekilas mungkin dia bisa berpendapat seperti itu ya. Kok enak-enak. Oh kasih karunia buat dosa, kasih karunia, nanti seenak-enak hidupmu kasih karunia. Tapi justru kalau kita sudah betul-betul memahami kasih karunia, kita itu berjalan itu sudah di rale kasih karunia gitu loh. Jadi kayak mau berbuat seenggak itu sudah itu bukan lifestyle kita. Kalau kita bisa mengerti kasih karunia itu seperti itu, justru malah dengan kasih karunia kita semakin rajin bekerja, kita semakin bisa semakin banyak jam-jam doa, terus hubungan dengan sesama, dengan Tuhan itu beda lah, tidak seperti yang dulu. Justru kita tambah semangat. Mungkin karena sudah 8 tahun ya, tentu banyak sekali yang mungkin awalnya masuk, terus kemudian melihat pengajaran gini, nggak cocok keluar, dan berganti-ganti orang seperti itu. Coba saya ke Ibu Lili dan Bapak Yongki, bagaimana menyikapi mungkin ada terjadi hal-hal seperti itu ya. Ada orang yang bergabung keluar lagi, bergabung keluar. Jadi sepertinya kita pengennya tuh orang tetap menjadi keluarga, namun ada kendala-kendala seperti itu. Bagaimana Bapak dan Ibu menyikapinya? Ya memang benar, khususnya di tahun pertama, kedua, ketiga itu ya masuk keluar dengan pengerja maupun dengan jemaat itu masuk keluar itu memang betul, memang benar. Bukan hanya pengajaran kasih karunia aja, menyocokkan keinginan pendapat apa itu banyaklah pro dan kontra gitu loh. Kita sih hanya berharap pada Tuhan aja ya. Kalau menurut saya ya, saya hanya berharap pada Tuhan. Kita tuh setiap hari Sabtu kita doa, Tuhan tolong kirim jemaat pengerja tuh yang benar-benar bisa memahami kasih karunia ini gitu loh. Yang pasti Cik Mul dan Pak Naryo itu sangat lengket sudah, nggak bisa lepas itu. Cik Mul sama Pak Naryo itu luar biasa. Kita kalau berkomunitas ya dengan Pak Longwa, dengan Bu Yung ya, kita kalau ngobrol-ngobrol sampai malam, sampai dari ruang dalam pindah ke ruang teras, sampai teras masih ngobrol lagi, sampai masuk mobil mau starter mobil tuh masih ngoceh lagi, mulai baru bubar, sampai kayak gitu lengketnya itu. Kita berenam itu luar biasa. Ya mungkin di dalam komunitas ini juga perlu satu kesatuan, perlu kalau bilang itu stromnya itu ono gitu loh ya.
ada chemistry gitu loh. Ada chemistry gitu loh. Dengan yang lain juga begitu. Di tempat kami itu ada satu namanya Bu Nini, itu juga lucu sekali gitu loh. Tanpa dia tuh kayaknya nggak bisa gitu. Jadi kita ya sangat kompak lah di gereja kita ini, sangat luar biasa dengan Bu Leni, Pak Robi juga, apalagi kita juga pernah pergi sama-sama ya. Jadi di situ kita bisa merasakan kesatuan apa. Ya wes pokoknya happy lah seperti itu. Jadi, ini adalah komunitas. Ini rumah kedua kita. Kalau ini saking online ya, coba kalau offline, wow. Kita di gereja bisa sampai jam 10, jam setengah 11 loh. Itu kalau Pak OB nggak matiin lampu, mungkin kita masih di dalam gereja, benar. Kalau nggak lampu mati, kita mungkin masih ngoceh itu. Di teras gereja aja kita masih bisa cerita kok. Ya. Luar biasa pokoknya gereja ini. Ya, tadi kebetulan Bu Lili menyebut nama Pak Naryo dan Bu Mul gitu ya. Nah ini coba kira-kira sepanjang awal-awal dulu ya, selama awal-awal dulu apa sih yang paling kuat dan kemudian mengalami tantangan-tantangan seperti apa, terus bagaimana menyikapinya kalau dalam komunitas ini? Pak Naryo dan Bu Mul ini mungkin tipikal yang setia ya, yang lama 14 tahun. Nah di sini mungkin komunitasnya beda, namun value apa yang didapatkan sehingga sampai katanya Bu Lili ngumpul nggak pulang-pulang, terus apa sih yang dibahas sampai malam kadang-kadang tadi ya, dikatakan. Bagaimana komunitas ini di pandangan Pak Naryo dan Ibu Mul? Silakan. Iya. Ya waktu kumpul-kumpul memang agak lama, biasanya sampai malam itu biasa ada event gitu, seperti Natal, ulang tahun gereja, Paskah, ini gimana siapa yang ngurusi ini itu gitu loh. Biasanya untuk kita pendetanya siapa nanti yang khotbah, lalu randonya gimana, biasanya bahas gitu ada event-event gitu, seringnya gitu. Lalu juga untuk dekornya gimana, kan Bu Lili bagian dekor biasanya. Program gereja ya, bersemangat untuk program gereja. Jadi menata bareng ya. Bareng untuk event gereja. Ya kita itu setelah ibadah biasanya itu makan-makan. Itu membahas firman yang tadi disampaikan. Gitu. Oh, iya. Biasa ya, benar-benar kita itu dibukakan gitu loh. Yang dulu kita tidak mengerti, sekarang jadi ngerti. Itu biasanya yang kita bicarakan, karena selama ini kan kita selalu didakwa, kan selama ini kita selalu kayak ketakutan gitu loh. Tapi setelah mendengar firman yang menguatkan, itu selalu kita sharing. Jadi cerita-cerita yang sekitar itu akhirnya ya sampai malam, rasanya nggak kepingin berpisah gitu loh. Karena saking senangnya gitu loh. Ya khotbah yang disampaikan di mimbar itu kan kabar baik, kabar sukacita, kabar kebenaran disampaikan. Jadi kita terimanya, oh ini baru dibukakan, terbuka, wah gini terus. Jadi senang. Ya itu yang kita ceritakan setelah. Ibarat kita sudah dengar khotbah, selesai ibadah, kita bahas bareng lagi, digali lebih dalam lagi gitu ya. Kita baru pengajaran seperti ini baru. Ternyata kita mulai disingkapkan satu persatu. Kebenaran firman Tuhan disingkapkan satu persatu. Karena kebenaran firman yang disampaikan itu memerdekakan kehidupan kita, kehidupan sehari-hari. Ya, memerdekakan kehidupan kita. Makanya kita tidak takut hadapi kehidupan di masa pandemi ini, karena percaya Yesus pasti berkati, Yesus pasti buka jalan. Ya. Nah ini Pastor Robi nih, yang mungkin terbiasa dengan, bahkan sudah sering mengajar sebelumnya gitu ya. Sudah menjadi pengajar ya. Sudah menjadi pengajar. Pastor Robi, apakah tidak bertentangan dalam hati? Bagaimana Pastor dengan ini baru? Apakah tidak seperti ini tidak bingung gitu ketika pertama kali mendapatkan pengajaran Grace of Christ ini? Silakan Pastor. Pasti bingung. Oh iya. Dan lagi pertama-tama saya berpikir, kok enak banget ya untuk dapat hidup kekal. Kok enak banget melakukan ini, melakukan itu. Nah, semua dosa sudah ditanggung. Yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Yang itu menjadi pertentangan. Kenapa yang akan datang loh? Karena enak terus berbuat dosa, pasti selamat, pasti terima hidup kekal. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kira-kira 6 bulan, saya baru mengerti. Oh, ini maksud daripada Injil kasih karunia Kristus yang
Rasul Paulus sampaikan, sehingga hari ini saya bisa mengerti, oh sebenarnya Tuhan itu sangat baik, Tuhan mengasihi. Dan dari 6 bulan saya mengikuti, saya hari ini bisa berkata, kalau jemaat pemula datang cuma 1-2 kali, tidak akan bisa mengerti. Butuh minimal, kalau untuk saya 6 bulan baru mengerti. Nah, kalau sudah mengerti, kita akan dengar berita-berita, Bapak enggak kejam, Bapak enggak bengis, tetapi Bapak itu penuh kasih. Itu yang saya dapat. Sehingga ketika saya pelayanan ke tempat-tempat yang baru, mereka sangat diberkati. Kenapa? Oh iya, yang benar seperti itu. Gak mungkin Tuhan ciptakan kita, kemudian mau menghukum kita, mau menyengsarakan kita, terus mau bunuh kita. Gak mungkin. Dia itu Bapak yang baik. Masa Bapak yang baik berbuat seperti itu? Gak mungkin. Nah, ini perlu Injil kasih karunia Kristus ini masuk di tempat-tempat yang belum tahu. Akhirnya mereka cukup diberkati, dan saya merasa bersyukur terima Injil kasih karunia Kristus melalui Pastor Yosua. Memang enggak langsung, perlu waktu. Kalau kita sudah mengerti, benar-benar jadi murid, maka kita tidak akan takut lagi. Kita tidak akan menyangka Tuhan berbuat yang tidak baik dalam hidup kita. Amen. Dia pasti baik selamanya. Amin. Amin. Dan di GCCC ini gimana ya? Saya merasa kayak kalau banyak keuntungannya seperti gini, kayak kita selain diajari pengenalan kasih karunia Kristus, tidak ada pendakwaan lagi. Terus kita selalu diingatkan untuk kembali mengingat kebaikan Tuhan dengan tubuh darah Tuhan. Jadi setiap ibadah selesai kita angkat tubuh dan darah Tuhan itu untuk mengingat kembali bahwa Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Amin. Jadi masalah apa setiap member yang mengalami merasa selalu dikuatkan kembali gitu. Dengan minyak urapan juga yang sakit atau yang mengalami masalah, mungkin mereka mengalami kendala dalam kerjaan atau misalkan dalam penjualan rumah atau apa yang di bidang properti, mereka percaya dengan dengan minyak urapan itu sebagai tanda bahwa Tuhan ikut bekerja. Kita kembali semakin dikuatkan gitu. Kita semakin percaya, oh ya ada Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Itu yang saya rasakan. Nah, ini menarik nih tentang tubuh darah Yesus, terus kemudian minyak zaitun dan juga doa grace prayer. Doa grace prayer, iya. Makan dari teman-teman yang lain, Bapak leader mungkin Bapak Lim Longhua. Apa yang spesial apa yang di komunitas ini, di pengajarannya, nilai-nilainya? Ya. Value-nya GCC gini, kita menerima pengajaran selama ini kasih karunia yang diajarkan oleh Pastor Yosua, kita akan mengenal kasih Bapa yang luar biasa. Ya. Kita mengingat, kasih Bapa itu kita mengangkat dengan mengangkat tubuh darahnya, kita mengingat kasih kebaikan Tuhan. Bahwa kita sudah dikasih, kita sudah diampuni dulu, sekarang, dan selamanya. Sehingga kita tahu bahwa kita hidup sehari-hari ini Tuhan selalu menyertai kita. Karena apa? Karena kasih-Nya kepada kita. Seperti kita kepada anak kita di dalam dunia. Kita aja bisa mengasihi anak kita walaupun anak kita masih berbuat kesalahan. Jadi kita percaya kasih Bapa itu sangat luar biasa. Amen. Dan selalu terbaik untuk kita. Amin. Amin. Dan kita selama ini di Grace of Christ Community Church, ya kan, kita menerima minyak zaitun dan kita selalu berdoa. Kita pakai minyak sebagai tanda Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Dan setiap pagi kita selalu grace prayer ya, kita diingatkan bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Bapa, kita sudah diampuni, kita sudah diberkati. Jadi kita berdoa itu kita semakin dikuatkan, karena di grace prayer itu
diambil dari doa Bapa kami, sehingga kita selalu dikuatkan ya dengan grace prayer ya. Jadi kita bisa berdoa, kita ingat akan kebaikan Bapa. Jadi dengan grace prayer itu kita semakin bertumbuh juga ya, bertumbuh secara iman ya pada Tuhan Yesus. Juga kita nggak takut menghadapi situasi apapun. Amin. Jadi kita percaya bahwa apapun yang terjadi itu memang seizin Tuhan dan endingnya pasti yang terbaik untuk kita. Amen. Jadi kita nggak takut menghadapi gelombang-gelombang kehidupan, memang ada, tapi kita tuh menjalaninya tuh rest in Christ. Oh, aku tahu ini cuman lewat toh. Tapi yang pasti endingnya tuh kita sebagai pemenang. Karena apa? Amen. Karena Bapa di dalam kita di dalam Bapa, itu satu. Dan Bapa itu pasti sudah memberikan rancangannya yang terbaik untuk kita. Amen. Jadi masa pandemik pun itu kita juga jalaninya itu enjoy lah. Memang ya sikonnya kadang kalau lihat sekeliling kadang juga ada takut ya, tapi ya itu tadi wes serakno semua sama Tuhan yang bekerja di dalam kita. Dan kita yang satu yang kita tahu ya, kita percaya bahwa kita itu endingnya itu pasti pemenang. Karena apa? Bapak itu sangat-sangat mengasihi kita dan Bapak itu sangat-sangat baik. Jadi kita percaya aja bahwa yang terbaik lah yang akan menimpa kita. Jadi kalau saya coba menyimpulkan bahwa sebenarnya inti atau nilai dari Grace of Christ Community Church yang di Surabaya ini dari sisi pengajaran adalah membuat mata kita itu senantiasanya tertuju kepada kasih Bapa, kepada Tuhan, kepada Yesus gitu, bukan kepada diri kita sendiri ya. Keadaan kita. Dan itu merupakan itu yang menjadi message karena kita mengerti Bapa mengasihi kita, itu membuat kita kemudian dimerdekakan dan kita tidak takut dengan segala tantangan gitu loh. Iya. Ianya kita selalu ingatkan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tubuh dan darah Kristus ya. Minyak zaitun lalu memeraikan kita. Yohanes 6 ayat 56. Amin. Saya mau nambahkan lagi bahwa grace prayer itu diambil dari Alkitab dan ayat-ayat yang ada di Alkitab. Ya. Jadi semuanya itu firman Tuhan. Ya. Aja. Jadi dengan kita seperti memang membaca grace prayer ya, tapi kita itu mengucapkan firman, begitu ya Pak ya? Betul. Kita selalu memperkatakan firman ya, akhirnya membawa kita kepada kemenangan. Wow. Jadi bukan cuma sekedar doa meminta Bapak berkati aku, Bapak tolong aku, tapi kita memperkatakan firman Tuhan. Ini janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita ya. Jadi gini, kita membaca grace prayer itu kita menyembah Bapa. Yes. Kita nggak rasa bahwa kita ini membaca grace prayer itu bukan kita sekedar membaca, kita menyembah Bapa, sehingga bukan kita secara pengetahuan, tetapi roh kita ini dimakani oleh kebenaran firman ini. Amen. Kita nggak terasa, tapi roh kita yang terasa. Mungkin saya percaya kita dimakani oleh firman Tuhan yang kita baca ini. Secara nggak langsung kita ini roh kita itu kuat, semakin kuat, bukan daging yang kuat, tapi roh kita yang kuat. Itu tidak terasa. Kita baca, roh kita yang diubahkan terus, roh kita yang semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari semakin diubahkan. Itu saya merasa begitu. Mungkin yang lain juga begitu. Benar. Luar biasa ya. Luar biasa. Mungkin memang di luar banyak yang aneh ya. Kok doa dibaca gitu ya. Tapi sudah dijelaskan tadi oleh leader bahwa ini isinya firman Tuhan yang terus-menerus kita perkatakan sehingga menguatkan roh kita sendiri gitu ya. Ya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Yes. Ya, oke. Kita kan ada di dalam tema Perfect Harmony in Christ. Ya, kita ada di dalam tema Perfect Harmony in Christ dan menjadi tema kita di tahun ke-8 ini ya. Nah, ini coba mungkin bisa di-sharingkan satu persatu tentang Perfect Harmony in Christ. Saya mulai dari Bapak Yongki dan Bu Lili terlebih dahulu. Tentang Perfect Harmony in Christ ini value apa yang
didapatkan? Paling kuat ya. Paling kuat. Hikmat apa? Kalau menurut saya perfect harmony in Christ itu ya perlindungan Tuhan itu kepada kita itu benar-benar perfect sudah. Kasih Tuhan itu sudah tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sudah. Kalau menurut saya. Jadi yang perfect sekali. Yang perfect itu adalah tentang karya Tuhan buat kita gitu ya, Pak Yongki ya, maksudnya ya. Iya, pasti. Wow. Yang pastinya perlindungan Tuhan itu tidak ada yang mengecewakan. Semua diselamatkan pasti. Amin. Dari Bu Lili? Kalau saya perfect harmony in Christ itu adalah perfect sempurna ya. Harmoni itu adalah seperti alunan musik gitu ya, seperti kesatuan gitu ya. Ibaratnya kalau pemain musik itu harus ada chemistry, harus ada kesatuan yang utuh. Bisa satu karena apa? Karena ada in Christ, karena di dalam Kristus semuanya menjadi satu, menjadi kumpul, menjadi satu, menjadi kuat, menjadi tidak bisa digoyahkan, gitu. Nggak bisa tergoyahkan lah, seperti itu. Pokoknya kita harus tinggal di dalam Jesus Christ, harus tinggal di dalam Jesus Christ. Nggak bisa nama lain, harus dalam nama Tuhan Kristus. Amin. Sehingga semuanya menjadi perfect. Okay. Jadi ketika mata kita yang tertuju kepada Yesus Kristus, tanpa kita sadari itu mempersatukan kita dengan orang-orang di sekeliling kita ya. Jadi kalau kita mata kita tertuju kepada Yesus, yang lain tidak tertuju kepada Yesus, itu pasti tidak akan bisa nyatu nggak gitu nyambung, ya. Bakal tidak nyambung ya. Oke. Jadi ibaratnya itu perfect harmony in Christ itu ibarat kalau di gereja itu seperti ini ya. Kita bicara di fungsi ya, kita bicara fungsi ya. Peran. Suatu organisasi itu harus perfect, harus harmoni, harus bersatu. Jadi ada yang bagian kepala, bagian telinga, bagian apa tuh harus benar-benar satu. Kalau ini nggak bisa bersatu, nggak bisa. Dan ini harus ada Yesusnya. Yesus yang menjadi kepala. Senternya harus kepada Yesus ya. Betul. Amin. Thank you. Saya ke Pastor Robi dulu, Pastor Robi sama Celeni. Gimana Pastor tentang perfect harmony in Christ? Kira-kira hikmat apa, kebenaran apa nih yang diterima dalam tema kita di tahun ke-8 ini? Ya, nggak ada manusia yang sempurna kecuali Kristus. Ya, sebab itu di tengah-tengah keluarga biarlah kita saling menyadari dan saling mengisi, saling menguatkan, apalagi di masa pandemi saat ini. Biarlah kita yang memiliki komunitas yang luar biasa kita tingkatkan. Supaya apa? Supaya keharmonisan ini menjadi milik kita. Yesus mati bukan hanya menanggung dosa, tetapi Dia memberikan kebahagiaan, menanggung segala beban, penyakit, kelemahan kita semuanya. Oleh sebab itu, kalau yang tidak enak-enak, Kristus sudah lakukan. Mari kita semua yang ada di sisi seluruh Indonesia, kita yang menikmati karya Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, biarlah yang materi, ya hal-hal duniawi, kita taruh di nomor kesekian. Yang penting keluarga kita harmonis, istri anak-anak dalam Kristus, bisa tahu status, sehingga apa? Sehingga teladan Kristus ada di dalam setiap keluarga yang ada di GCC di seluruh Indonesia. Itu yang menjadi doa saya sebagai pastor di GCC Surabaya. Kepada Bu Leni, silakan ditambahkan mungkin. Ya, saya mendapat berkat dalam tema ini harmony in Christ. Seperti kita ini kan berbeda-beda ya dalam, seperti istilahnya kayak nada aja. Do, re, mi gitu ya, setiap orang berbeda-beda. Tapi karena di dalam Kristus kita sudah dikasihi, jadi kita bisa mengasihi, saling memahami, saling mengerti gitu. Jadi menjadi satu kesatuan di dalam Kristus, menjadi sempurna. Oke. Saya ke Pak Naryo nih lagi. Pak Naryo, Bu Mul, tentang perfect harmony in Christ. Apa nih yang mau di-sharingkan? Silakan. Siapa dulu nih?
kita bisa harmoni kalau kita fokusnya hanya Yesus Kristus. Yesus Kristus itu yang bisa membuat kita harmonis dalam kehidupan kita sehari-hari. Senternya pokoknya Yesus, membuat kita harmoni. Amin. Mul? Ya, kalau menurut saya juga sama. Tanpa Yesus tidak mungkin bisa harmoni dan perfect, itu aja. Semua karena Yesus. Amin. Dan sebelum saya ke leader, mumpung kan kita lagi bicara tentang perfect harmony, pernah nggak sih, ini pertanyaan dadakan ini, pernah nggak sih di antara para leader berempat ini pernah ada miskomunikasi, terus tidak sepakat seperti itu, terus bagaimana menyelesaikan kalau pernah? Siapa? Pak Naryo mungkin yang jawab nih, setelah itu mungkin bergantian satu sama lain. Sorry, kameranya. Ya, pernah kita menghadapi situ. Tapi kalau senternya Yesus Kristus yang menyempurnakan pelayanan kita. Pasti biasa kalau ada gesekan-gesekan, tapi bisa terselesaikan karena Yesus Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Kita jadi tidak bisa baper, tidak bisa nanti tersinggungan, tidak bisa. Kenapa sampai saya bertahan sampai detik ini? Karena fokusnya Yesus Kristus. Yang kita layani hanya Yesus Kristus. Itu aja. Jadi otomatis mengalir ke semua leadersnya, membernya gitu ya Pak ya. No baper gitu ya. No baper, no apalagi Bu Lili biasa ngomong no caper. No baper, no caper. Oh. Oke. Saya ke ini lagi, ke Pastor Robi dan Bu Leni. Pernah nggak ngalami seperti itu dan bagaimana menyikapinya ketika ada perbedaan pandangan yang ada mungkin dalam mengadakan sebuah program atau membuat keputusan, tapi bagaimana menyikapinya sehingga kemudian tetap bisa bersama? Iya, apalagi Pastor Robi di bagian pastoral ya. Otomatis kan banyak berinteraksi dengan jemaat yang butuh dilayani, yang mungkin baper-baper gitu. Apakah ada gitu? Bagaimana menyikapinya? Silakan, Pastor. Kalau saya sih kan tipe orangnya diam. Saya cuma tunggu aja. Hanya waktu yang membuktikan apakah orang tersebut tujuannya benar, sasarannya tepat, motivasinya tertuju kepada Kristus. Kalau enggak, waktu yang menentukan. Sering masalah-masalah itu timbul. Tapi saya cuma bawa dalam doa supaya yang terbaik saja yang terjadi dalam gereja GCCC di seluruh Indonesia. Kenapa? Menghadapi ratusan bahkan ribuan pikiran manusia yang berwarna-warni itu sulit, nggak gampang. Caranya gimana? Yaitu tadi kita tunggu, kita berdiam, kita ngomong sesuatu yang baik. Percayakan kepada Tuhan saja, gitu ya. Percaya pasti Kristus melakukan yang terbaik. Jadi amin. Ada banyak masalah persoalan itu sudah biasa. Amin. Biar waktu saja membuktikan. Itu bahasa rohaninya itu biar Tuhan yang bekerja gitu ya. Jadi otomatis leader-leadernya ini rest ya. Betul-betul rest, benar. Jadi terfilter dengan sendirinya gitu ya. Betul, tertampi. Iya, tertampi dengan sendirinya. Oke, saya ke Bu Lili. Silakan Bu Lili, Pak Yongki. Ya, kalau menurut saya sih manusia tidak ada yang sempurna lah. Semuanya kasih Bapak yang paling sempurna sudah nggak bisa digantikan sudah. Ya, saya sependapat dengan Pak Robi ya, Pastor Robi ya. Wait and see lah, kita lihat sampai di mana sih gitu loh. Yang penting doakan aja gitu ya. Iya. Saya sependapat dengan Pak Robi, udah cuek aja, wes mengalir. Kalau saya itu cuek, kalau saya itu mengalir saja. Iya, benar, keren. Ya. Oke, terakhir ya, Tuhan yang bekerja sudah serahkan sama Tuhan aja. Amin. Ya. Oke, terakhir kita serahkan ke leader Bapak Longwa dan Ibu Yung. Tadi yang pertanyaan pertama tadi tentang hikmat apa yang didapatkan dalam tema tahun depan, tahun ke-8 ini Perfect Harmony in Christ. Terus yang kedua, bagaimana khususnya sebagai leader nih sebagai leader di tempat ini bagaimana menyikapi ketika ada perbedaan di kalangan pengurus dengan jemaat seperti itu. Silakan.
Kalau menurut saya perfect harmony in Christ itu begini. Kita ini kan di gereja ini kan komunitas berbeda-beda dari latar belakang keluarga masing-masing ya, berbeda budaya dan karakter segala macam kan berbeda-beda. Terus tiap hari, tiap minggu kita mendapat pengajaran kasih karunia. Benihnya itu Kristus. Benih yang ditanamkan tuh setiap orang tuh sama. Amin. Satu benih. Nah, setelah benih ini bertumbuh, pasti nanti hasilnya juga sama karena benih Kristus. Jadi kita semua ini satu DNA. Pak Joshua selalu menekankan bahwa kita ini nantinya itu satu DNA. Yeah. Nah, kalau sudah satu DNA, otomatis bertumbuhnya itu nanti karakternya itu pasti sama. Karena karakter Kristus. Sebabnya apa? Karena benih yang ditanamkan itu benih Kristus. Yeah. Jadi meskipun kita berbeda-beda, tapi kalau tiap hari dikasih benih yang sama, pasti tumbuhnya itu nanti sama. Buahnya nanti sama ya. Buahnya itu sama, buah-buah roh. Yeah. Jadi itu yang saya tangkap. Jadi setelah buahnya itu buah-buah roh ini, jadi akhirnya nanti perfect harmony in Christ itu kita pasti bisa merasakan gitu loh. Makanya kalau yang di awal-awal kayak Bu Lili bilang tahun pertama, kedua, tiga, ya kan, kita masih ada gesekan, masih ada pertentangan atau bagaimana. Tetapi tahun keempat sampai tahun ketujuh, tahun ke-8 ini, ya kan, apa yang disampaikan Bu Yung Yung itu benih yang ditabur itu firman, apalagi ada dengan pengajar Pastor Joshua dengan Christian. Nah, saya tadi sudah katakan apa yang kita baca ini kan kebenaran firman Kristus. Kita mendengarkan firman Kristus, kita akhirnya iman kita bertumbuh. Nah, benih ini bertumbuh di dalam kehidupan kita ini. Nah, sehingga akhirnya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu pasti yang keluar Kristus. Bukan egonya kita lagi pasti. Bukan diri kita lagi, tapi Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Bukan kita lagi, bukan egonya kita lagi yang orang ngomong banyak tersinggung sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Kita di dalam komunitas Grace of Christ Community Church ini kita dengan Pastor Robi bersama Bu Leni, Pak Naryo bersama Bu Mul, Pak Yongki bersama Bu Lili. Kita nggak pernah bertengkar. Kita selalu enjoy, kita selalu saling menguatkan, kita saling support, selalu ketawa, selalu nggak ada pikiran macam-macam. Kita happy banget, kita sukacita banget selama di pelayanan. Saya merasa di pelayanan ini betul-betul luar biasa. Saya nggak pernah merasakan di pelayanan sebelumnya seperti ini. Jadi memang betul-betul enjoy gitu loh. Akhirnya bukan sama dengan berempat aja, dengan yang lainnya juga, dengan musik, dengan siapapun yang ada di Grace of Christ Community Church ini, kita sama akhirnya. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, semua sama. Walaupun kita ke Jakarta, walaupun kita ketemu di Manado, kita merasakan keluarga. Udah nggak ada merasa, oh kamu siapa, aku siapa, nggak ada. Coba kita ke Jakarta, kemana? Kita seperti keluarga. Betul. Jadi apa yang diajarkan dengan Pastor Joshua dengan DNA-nya sama, saya baru mengerti, yaitu kita menerima benih yang sama dari Kristus. Itu sangat luar biasa. Dan saya mau nambahkan, kita kembali ke gereja mula-mula. Kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 42. Saya mau bacakan. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Apa yang kita lakukan di sini, ya kan? Kita selalu berkumpul, kita selalu berkomunitas, kita bertekun di dalam pengajaran kasih karunia Kristus. Pada gereja awal juga rasul-rasul juga begitu. Jadi kita juga selalu menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus dan kita selalu berdoa. Apa yang kita doakan, yaitu kita berdoa grace prayer. Firman yang disampaikan, firman yang kita dengar ini itu sangat menguatkan, sangat membangun, sangat memberkati kita semua. Kita baca, kita juga ada tubuh darah, ya kan? Kita selalu tubuh darah itu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Itu. Jadi kita sama Bapa itu satu.
Amin. Gitu. Amin. Jadi saya mau coba menyimpulkan, filosofinya adalah yang penting kita ini makannya sama, benih Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Jadi buah yang keluar lewat sumbernya sama, ya Yesus sumbernya. Jadi buah yang keluar itu tidak mungkin akan menyakiti orang lain, tidak mungkin kita akan membuat kita tersinggung, tidak mungkin kita saling sakit hati. Karena kenapa? Karena yang buah yang keluar adalah buah kasih Kristus, buah kebenaran di dalam Kristus ya. Jadi dan yang kedua saya juga mencoba menyimpulkan bahwa kita ini kan tadi sempat disampaikan bahwa mata kita itu tertuju kepada Kristus. Jadi kita tidak punya waktu untuk melihat dia begini, tidak punya waktu melihat yang negatif dari sisi manusia. Tapi karena mata kita kepada Kristus, tadi Pastor Robi juga sudah menyampaikan bahwa biarlah Tuhan yang bekerja, begitu ya. Sehingga kita tidak punya waktu untuk menghakimi dan menuntut orang lain. Betul. Karena kita tahu bahwa kita penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih karunia Kristus. Wow, luar biasa ya. Gimana? Hidup ini anugerah. Hidup ini anugerah. Yes. Jadi kita bisa melayani Bapa itu juga suatu anugerah. Amin. Ya. Jadi kalau pelayanan ini aja anugerah, masa kita mau gontok-gontokan, masa kita mau gimana itu sudah nggak ada lah. Jadi perbedaan tetap ada, tapi kita bisa menyikapi, oh ya sudah, kita ambil jalan yang terbaik, oh ya ini ya sudah. Yang lainnya juga, oh ya oke ngikut gitu. Jadi nggak ada yang ego kita yang mau menang sendiri, terus pakai caraku yang paling benar, itu juga enggak. Jadi kita semuanya kita pasti rundingkan. Kalau ada masalah, ada perbedaan, kita pasti rundingkan gimana kalau seperti ini. Oh ya sudah, kita ngambil langkah yang ini gitu. Tidak pernah ngalami yang seperti itu. Amin. Jadi sepertinya di awal seperti yang leader tadi sampaikan ya, di awal tahun pertama agak berat karena masih mencocokkan itu tadi. Iya. Dari segi pengajaran tadi yang beliau katakan, masih memahami ini semua. Jadi semua mulai belajar makan. Mungkin yang dulunya makan roti, sekarang makan nasi gitu, jadi beda gitu ya. Jadi makan yang sama. Tapi setelah bertumbuh, akhirnya sampai hari ini di tahun ke-8 benar-benar visi dan misi itu sudah terjadi ya. Benar-benar visi dan misi, kerinduan yang awalnya untuk membuat gereja seperti rumah kedua ini benar-benar sudah menjadi kenyataan ya Ibu ya. Sudah menjadi kenyataan ya. Amin. Dan kita percaya ke depan akan jauh lebih baik. Amin. Amin. Dan kita semakin melihat melalui GCCC Grace of Christ Community Church Surabaya, kita bersama-sama bisa menuai banyak jiwa menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, serta membangun generasi rumah doa bagi segala bangsa. Apa yang menjadi pesan dan harapan buat seluruh members GCC Grace of Christ Community Church Surabaya di tahun yang ke-8 ini? Silakan, Pastor. Doa dan harapan saya, kita tidak usah takut, karena di dalam hidup kita ada roh yang lebih besar daripada apapun yang ada dalam dunia. Apalagi menghadapi pandemi saat ini, Bapa sudah membuktikan kasih-Nya. Kalau anaknya yang tunggal Yesus Kristus sudah diberikan kepada kita, masakan kita dikalahkan oleh penyakit, masakan kita dikalahkan oleh COVID-19, tidak akan pernah. Dan kita akan keluar sebagai pemenang, dan nama Yesus senantiasa ditinggikan, dipermuliakan melalui kita sekalian. Haleluya. Terima kasih buat para leaders yang sudah join, Pastor Robi juga yang bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Setelah ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saya persilakan kepada Pastor Robi untuk untuk bisa memimpin tubuh darah Yesus hingga kemudian selesai ditutup doa berkat oleh Pastor Robi semuanya. Ya, tetap semangat, tetap melayani Tuhan bersama Kristus. Walaupun di dalam masa pandemi ini kita tetap semangat. Haleluya. Amin. Selalu percaya ya, andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu, tidak mampu, tidak sanggup. Andalkan Tuhan. Resepnya hanya satu, andalkan Tuhan. Tetap percaya, kasih Yesus terus melimpah-limpah di kehidupan kita semua. Dan tetap semangat, Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Untuk doa dan harapan untuk semua leader dan member GCCC, jangan melihat keadaan di sekeliling kita,
Tetapi terus berharap dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menolong dan melakukan yang terbaik bagi kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dialah jawaban dari semua persoalan dan permasalahan yang ada. Bahwa terus andalkan Tuhan dan terus percaya bahwa Dia sanggup dan kehendaknya pasti yang terbaik buat kita semua, karena Dia Bapa yang baik, sangat baik dan teramat baik. Dan saya mau nambahkan, kita tetap percaya, kita tetap berharap, kita selalu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita pakai minyak sebagai tanda penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan kita selalu doa grace prayer. Kita percaya apa yang kita baca, apa yang kita renungkan itu sangat menguatkan kita semuanya. Amin. Amin. Rest in Christ. Mari kita semua yang sudah malam ini diberkati Tuhan, kita sangat percaya bahwa Bapa mengasihi kita semua. Kalau anaknya yang tunggal Yesus Kristus sudah diberikan kepada kita, masakan Dia membiarkan kita menderita, masakan Dia merelakan kita dikalahkan oleh penyakit atau COVID-19? Tidak, pasti. Kenapa? Tubuhnya dan darahnya jaminan dalam hidup kita semua. Mari kita angkat tubuh Kristus tinggi melebihi kepala kita, dan kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh penebusan kekal, dan segala dosa kami sudah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh pilur-pilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di kayu salib Kau berkata, Tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan percaya, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan percaya, kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus tinggi melebihi kepala kita, dan kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima pelindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dengan percaya, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak zaitun, satu-satunya tumbuhan yang hidup di zaman Nuh, tidak dikalahkan, tidak dimusnahkan, dan kekal abadi. Inilah tanda kemuliaan, tanda kesukaan dari Bapa kepada kami semua, murid-muridnya, anak-anaknya yang dikasih. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat persekutuan pada malam hari ini. Biar apa yang sudah kami paparkan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Dan malam ini, dengan percaya, katakan amin sebagai pernyataan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, dan apa saja yang kau perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Setiap tahunmu yang hilang, setiap tahunmu yang dirugikan orang, dipulihkan, diberkati luar biasa. Dan terimalah berkat dari Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus,
dan penyertaan Roh Kudus. Juga berkati Tuhan senior pastor beserta istri dan anak-anaknya. Dimanapun beliau berada, nama Tuhan ditinggikan. Dimanapun beliau berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setiamu, dan seluruh pastor yang lain di seluruh Indonesia. Diberkati hidupnya, diberkati keluarganya, dan apa saja yang dikerjakannya dibuat berhasil. Tidak dikalahkan penyakit, tidak dikalahkan oleh pandemi COVID-19 sampai selama-lamanya. Dan kami akan menang, dan kami menjadi pemenang karena Yesus Kristus Tuhan. Di dalam berdoa, kami naikkan segala syukur, ucapan kami saat ini bersama-sama. Yang percaya, katakan bersama-sama. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tidak terasa. Ya. Ini seru kalau udah ngobrol. Iya. Membicarakan kabar baik Injil kasih karunia Kristus memang selalu indah. Iya. Selalu indah untuk diperbincangkan, selalu indah, selalu memberkati untuk kita bahas. Saya percaya kita semua yang sudah menyaksikan program ini sangat diberkati. Ya. Teman-teman boleh like, share, komen di bawah. Yang belum subscribe silakan subscribe supaya semakin banyak orang bisa diberkati lewat apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kita senantiasa. Sampai jumpa. Shalom. Shalom.